sistem informasinya di masing-masing promosi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan aktivitas e-commerce? Kalau kita bercerita di sisi aktivitas e-commerce-nya, orang-orang itu mencari segala sesuatu itu sudah melalui apa namanya ya, mesin mencari. Gitu ya. Orang itu membeli produk ataukah membeli, gitu ya. Jadi orang mencari informasi produk ataukah membeli itu melalui internet. Gitu. Dan mereka mengunjungi retail itu tingkat dengan 90%. Mau manajemen dia masuk ke sebuah sistem informasi karena jangkauannya itu lebih besar juga gitu ya. Nah, kemudian jauh beda juga kalau kita tumbuh gitu ya sampai lewat Facebook gitu ya di WhatsApp disusul kemudian ada TikTok dan lain-lain itu kian hari kian bertambah. Kenapa bisa? Karena ranahnya sekarang itu adalah orang-orang yang sudah bermain di konten kreator. Kalau dulu orang yang menciptakan platform konten, sekarang orang yang sudah main di konten kreator, di mana mereka yang menciptakan sebuah konten dan orang lain yang menjadi apa namanya targetnya. Kalau diceritakan pertumbuhannya di mana? Kalau kita bercerita di pertumbuhannya Facebook, pertumbuhan yang paling besar itu adalah laki-laki gitu yang menggunakan sosmed, gitu ya. Laki-laki. Baru male itu 43%, kalau Instagram paling banyak sih perempuan. Ya. Kalau ditanya kalau antar Facebook dengan Instagram yang pertumbuhan pengguna Facebook yang menang, gitu ya. Bertambah di sisi audiens. Nah, dari mana datanya kakak ambil? Kalian sebenarnya selain dari bisa ambil dari user itu bisa dari BPS, ya bisa ambil dari Polindo, PUBG, ini informasi ya, karena kan banyak orang yang mau pakai. Jika kalian yang mau pakai, pikir bagaimana memanajemen itu sistem informasi cover gitu. Misalkan aplikasi pendidikan khususnya untuk di kampus. Nah, saya banyak sih jumlah Indonesia misalkan yang jadi target saya. Misalkan ada 1 juta orang, gitu ya. Nah, platform ataupun aplikasi yang saya buat itu harus sudah bisa mengcover 1 juta orang tersebut ketika mereka mengakses websitenya ataukah aplikasinya. Jangan sampai ketika diakses belum apa-apa langsung down gitu untuk aplikasinya itu sendiri. Nah, jadi ketika kalian apa namanya apa ya membuat atau memanajemen suatu sistem informasi, mesti tahu atau riset berapa banyak orang yang mau pakai. Gitu. Dan pengguna internet itu banyak sekali mereka melakukan aktivitas ya, mulai dari bermain game, video, dengerin musik, sosmed, sampai mereka berbelanja dengan menggunakan apa namanya platform digital itu semua sudah mesti diukur gitu ya. Nah, kenapa apa namanya kalau dari sisi sudut pandang konsumen, kenapa kita mesti cepat mengadopsi internet gitu ya? Pertama karena konsumen itu meningkat dan keinginannya mereka untuk informasi, mereka sering gitu apa namanya mereka sering gitu ya tahu bagaimana dapat informasi itu dengan mudah. Jadi ketika kita memanajemen sebuah sistem informasi, mesti tahu cara yang paling mudah supaya bisa dijangkau sama si konsumen. Itu satu. Dua, bagaimana kecepatan dan kenyamanannya ketika mereka memperoleh informasi. Apakah ketika diakses websitenya lambatkah, apakah cepatkah, dan seterusnya, itu juga mempengaruhi orang. Ibaratnya sama kalau kalian mengakses website gitu ya. Misalkan kalian cari di Google nih, contoh laporan tugas matematika contohnya ya. Kemudian ada satu website, ada dua website. Ketika website yang pertama dibuka, itu butuh akses kurang lebih 20 detik supaya bisa terbuka website. Ada satu website yang ketika dibuka, dia cuma 5 detik terbuka
website. Orang pasti lebih pilih yang 5 detik dibandingin kalau mencet yang 20 detik yang tadi ya. Nah, itu kembali lagi, berarti kecepatan kenyamanan mereka memperoleh informasi itu mempengaruhi daya tariknya mereka untuk menggunakan sebuah layanan. Yang ketiga, kemampuannya mereka untuk melakukan e-commerce atau proses transaksi jual beli dan lain-lain melalui komputer pribadi ini menjadi concernnya mereka juga gitu di dalam satu sistem. Yang keempat adalah internet ini dia tidak memiliki batas. Jadi pembeli itu bisa jadi kan datang dari mana saja, siapa yang akan menggunakannya dan seterusnya. Jadi ketika memanajemen sistem informasinya itu lebih clear lagi, gitu ya. Tidak ada batasan. Apakah mereka mau manajemen ke sistemnya dari rumah kah, misalkan, gitu ya. Kemudian mau dipantau dari rumah, misalkan, dari masalah selama ada akses internet dan tidak ada cover ya, tidak ada yang membatasi antara si orang yang menyiapkan platformnya dengan orang yang akan menggunakan di sisi platformnya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau di sudut pandang marketing? Kalau di sudut tadi itu di sudut pandang si konsumen, sekarang di sudut pandang marketing kalau dalam manajemen. Pertama masih tahu gitu kemampuannya kita ketika menargetkan si konsumen. Jadi masih tahu ketika kita pilih konsumen yang efektif, yang mana yang paling sesuai lah atau yang menarik lah untuk di sisi pemasaran. Yang kedua, kita bisa tahu internet ini yang dipakai gitu, medianya mereka ada umpan baliknya. Jadi kalau mereka nggak suka sama suatu layanan atau mereka nggak suka dalam satu proses gitu ya, mereka bisa menyampaikan. Yang ketiga, internet ini bisa interaktif. Itu dia memungkinkan kita bisa komunikasi dua arah, mau chatting kah, mau lewat forum kah, itu semua sudah bisa kita cover. Dan ini sangat membantu dalam manajemen sebuah sistem informasi juga. Nah, ada beberapa tujuan kenapa orang menggunakan internet, apalagi khususnya dalam manajemen dalam sisi promosi produk ya. Pertama, kita menggunakan internet itu tujuannya adalah create awareness, membangkitkan kesadarannya orang. Orang kan belum tentu tahu di layanan yang apa yang kita gunakan. Gitu ya. Ketika bisnisnya itu sudah ada dalam internet, misalkan ketika produk yang dibuat itu sudah ada dalam internet, misalkan orang sudah paling tidak pernah melihat lah sekali atau dua kali di layanan yang dibuat. Yang kedua, generate interest gitu. Bagaimana membangkitkan minatnya orang untuk membaca lebih lanjut mengenai sistem informasi yang telah dibuat. Misalnya. Kemudian disseminate information, kita mau menyebarluaskan informasi, membuat tampilan ataupun brand, ya. Create strong brand, membangun sebuah brand, stimulate trial, menarik perhatian, buzzer, gitu. Buzzer, membuat buzzer dalam artian menyebarkan informasinya secara masif, misalkan sampai dengan kita dapat gain consideration dalam artian kita bisa dapat pertimbangan seseorang ketika mereka mau mencari sebuah informasi atau mencari sebuah produk, kita masuk dalam pikirannya mereka dan kita masuk sebagai orang yang dipilih, orang yang dipilih. Masing-masing dari tujuan penggunaan internet pun itu beda-beda ya. Kalau kita dalam berbicara dalam siklus manajemen informasi dalam kaitannya adalah promosi produk. Yang pertama adalah create awareness. Tujuannya apa? Kita mau ciptakan antara awareness, perhatiannya antara perusahaan kecil sama perusahaan maupun yang besar, itu supaya bisa terjangkau. Orang tahu gitu, mengenai keberadaannya. Dua, generate interest. Kalau kita bercerita contohnya macam kayak Traveloka gitu ya, webnya itu digunakan untuk memberikan informasi ya, terkait produknya mereka, aktivitasnya mereka, sampai mereka bisa kunjungi websitenya untuk membeli tiket pesawat, tiket hotel misalkan dan lain-lain. Kemudian disseminate information, mulai dari penyebaran informasi ya milik perusahaan misalkan, kemudian sejarah, board of director dan lain-lain itu untuk disseminate informationnya. Buat image juga bisa ya, jadi menggambarkan websitenya, didesain sesuai dengan image yang mau ditonjolkan dalam perusahaan. Kalau kita cerita macam kayak Unilever, ya, kalian bisa kunjungi websitenya, image yang ditonjolkan itu ya Unilever, perusahaan itu cinta dan ramah lingkungan. Kemudian create strong brand, jadi perusahaan ini bisa kuatin posisi brandnya di benak konsumennya. Gitu. Jadi lakukan kegiatan pemasaran sampai orang bisa tahu mengenai produknya.
Kemudian stimulate untuk trial, misalkan teman-teman dikasih uji coba sebuah aplikasi gitu ya. Contoh kayak macam Google Drive. Nah, kalian pakai Google Drive itu kan sebenarnya diuji coba, trial. Kalian pakai penyimpanannya sampai 15 GB. Gitu. Kalau udah menyimpan datanya jumlah gede, gitu ya, jumlahnya 15, lebih 15 GB atau 20 GB, nah itu baru berbahaya. Jadi, mesti melihat orang untuk mencoba sebuah sistem informasi, ya manajemen informasi produk itu sangat penting. Dan tujuan internet itu ada di sana. Kemudian create buzz gitu ya, jadi menyebarkan suatu isu kah atau berita kah, nah itu kerjaan dari buzzer gitu ya. Ada gain consideration juga, internet ini dipakai untuk menjadi pertimbangan ya di sisi konsumen, apakah mereka mau membeli atau enggak, ataukah menjadi pertimbangan ketika mereka mau mendatangi suatu tempat gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi sudut ya, yang paling detail. Ini ada sekalian bisa temukan ya, serinci. Kalau diperhatikan layarnya semuanya, periklanan di internet itu ada banyak macam. Gitu ya. Kalau kita bercerita tadi manajemen sistem informasinya, berarti mesti tahu bagaimana nge-reach gitu ya, ngejangkau seluruh konsumennya. Pertama, periklanan yang ada di internet. Contohnya apa aja? Yang pertama adalah banner. Kalau kalian perhatikan contoh kayak iklan apa ya, ngunjungin sebuah website berita ya, ini yang paling sering nih, website berita kah, blog kah, biasanya kan banner itu ada di mana ya, ada di kiri, ada di atas, ada di tengah, ada di kanan, ada di bawah, ada yang sampai malah dipencet close muncul lagi, dipencet close muncul lagi, itu semua yang menjengkelkan ya, iklan yang menjengkelkan, itu macam banners gitu. Itu disebutnya dengan banner. Ini biasa digunakan tujuannya ya, kalau tujuannya adalah menciptakan apa namanya, trial boleh, menciptakan brand juga, brand awareness boleh. Dia kadang masuk di situ, jadi menciptakan kesadaran, pengakuan. Biasanya sih klik untuk di suatu lompat di website, ataukah jumlah klik untuk lompat ke suatu aplikasi. Jadi ini tujuannya sih bannernya ya. Jadi mengklik untuk website atau klik untuk lompat ke aplikasi. Dan ini sangat banyak teman-teman kalau main game online yang sifatnya gratis, biasanya kan ada iklan sudut di bawah gitu ya. Ini yang memancing kita, kalau kita pencet akan lompat ke link untuk mendownload aplikasinya atau lompat ke website yang dari iklan tersebut. Gitu. Dan ini penting bagi orang-orang yang mau manajemen sistem informasi kalau mereka mau menjangkau klien ataupun usernya mereka. Banners adalah salah satu pilihan. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh sampel ya. Jadi kalau macam di Detik ya, kalau kalian kunjungin websitenya detik.com, ini dia bikin kayak gini. Jadi iklannya ada di sebelah atas ya. Kalau kalian lihat kayak gini. Atau muncul kayak Tribun, biasanya itu di sebelah kanan sini ya. Gitu. Atau ada yang iklan juga yang banner agak panjang, contoh kayak gini yang di tengah. Ada di tengah. Dan ini biasanya disediakan statik sama si pengguna webnya. Gitu ya. Jadi statik sama pengguna web. Nah, yang lain periklanan di internet juga ada yang modelnya pop-up ya. Jadi adik-adik hari ini belajar beberapa istilah lagi. Kalian tahu apa itu banner, kalian tahu yang kedua ada lagi namanya adalah pop-ups gitu ya. Nah, pop-ups itu adalah iklan yang muncul gitu. Jadi iklan yang muncul masuk ke tampilan paling depan yang mengambil konsentrasinya orang gitu, pertama kali. Semua yang layar di belakang ini akan di blur berwarna hitam sesuai di tampilannya. Bisa kalian lihat, jadi orang akan berfokus di hal yang ini gitu ya. Kecuali mereka nggak tertarik, ya baru mereka pencet tombol close yang ada di sini gitu. Jadi pop-up itu iklan yang muncul di layar itu tujuannya langsung mau nge-reach perhatiannya orang gitu ya, nge-reach perhatiannya orang. Nah, yang ketiga, ada yang modelnya target periklanan juga di internet itu dengan model behavioral targeting gitu ya. Jadi kalian bisa target berdasarkan model konsumen. Nah, jadi konsumen lagi ngebahas apa, konsumen lagi bertanya apa, itu sebenarnya lagi direkam gitu. Lagi kerekam kemudian ditarget sesuai dengan iklannya akan dimunculkan. Jadi pengiklan ini dia melacak perilakunya si penelusur situs web. Jadi yang ada mulai dari mereka misalkan lagi ngebahas sepatu sneaker atau misalkan sepatu Adidas, kemudian tiba-tiba muncul gitu iklannya sepatu Adidas. Saya coba tantang gitu kalian. Bisa deh kalau kalian mau coba, apakah data kalian ya, apakah data kalian sebenarnya sudah tidak aman atau enggak dari target apa ya jualan, itu simpel. Cobalah kalian saling baku chat ya. Kalian baku chat sesama kalian.
coba chat sneaker gitu ya. Bahaslah mungkin 5 sampai 6 kalimat chatting-chattingan lewat WhatsApp gitu. Kalian misalkan lagi ngebahas sneaker atau sepatu Adidas gitu ya. Ataupun hal lain, kemudian kalian coba buka apa namanya Facebook ataukah buka Instagram. Muncul nggak tuh iklannya? Dan ini sudah apa ya? Sudah saya ambil contoh malah ya. Saya sudah pernah tes malah. Saya pernah ngechat sama teman gitu, lagi ngebahas sepatu Nike dan lain-lain di chatting WhatsApp. Itu pribadi malah ya, chattingan WhatsApp. Tiba-tiba pada saat saya buka Instagram muncul tuh iklannya sepatu Nike. Ya, jadi sebenarnya chatting kita itu sudah pelacak juga di dalam WhatsApp, tidak ada yang lagi privasi gitu. Mereka ambil data kita. Intinya kalau chattingan kita berkaitan dengan target jualan, ya target jualan, maka iklan jualan itu akan dimunculkan pada saat kita lagi membuka sosmed gitu yang lain. Jadi mereka masuk di sini behavioral apa namanya targeting, ya behavioral targeting. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom chat saja ya, nanti saya jawab. Nah lanjut contoh ya, contoh-contoh model periklanan di internet yang bisa kalian lihat. Pop up, contohnya kayak gini ya. Jadi ngebahas iklan Tribun ya. Buka websitenya Tribun, tiba-tiba muncul pop up kayak gini. Ada Libli, ada Garena dan seterusnya. Atau kalian lagi buka Instagram. Nah, ini yang saya maksud tadi, lagi buka Instagram, tiba-tiba ada model kayak gini nih. Nah, modelnya biasanya ada tulisan kecil di bawah ya, ada sponsored gitu ya. Jadi sponsored ini artinya teman-teman apa namanya? Jadi targeting gitu ya, behavioral. Ataukah yang kayak gini nih, Kenari Cakery. Nah, ini yang kalau ada tulisan sponsor di bawahnya ya itu sama ya. Mereka lagi beriklan dan teman-teman itu adalah target jualannya. Nah, kita lanjut. Bagaimana lagi dengan manajemen yang lain? Nah, ada yang modelnya adalah pencarian yang model berbayar. Kalau di Google itu namanya adalah SEM, Search Engine Marketing, SEM. Kalian bisa googling lebih dalam lagi di internet untuk dipelajari. Nah, itu biasanya orang yang beriklan taruh iklannya di Google, gitu ya. Jadi kalau kalian nyari tiket murah di Google akan dimunculin tuh Traveloka, akan dimunculin juga tiket.com dan seterusnya. Mereka yang melakukan periklanan melalui pencarian yang berbayar. Nah, jadi mereka ambilnya dari mana? Datanya sesuai dengan relevansi kata kunci yang diinput pada Google, gitu ya. Ada juga yang modelnya SEO. Nah, ini lebih mendalam lagi. Ini adalah kata kunci yang ditempel dalam web. Gitu. Jadi kalau kita manajemen sistem informasi kita ngejangkau si customer misalkan ataupun users misalkan, kalian bisa mengimplementasikan SEO itu ke dalam websitenya kalian. Gitu ya. Jadi tujuannya SEO ini meningkatkan volume lalu lintas ya, ataupun traffic gitu, agar orang-orang itu ke situsnya kita. Jadi pencarian mesin pencari itu kan Google punya google.com, mereka jalan ada bot atau ada crawling yang jalan ke website kita dan akan diberitahukan kepada orang-orang yang nyari apa namanya jasa ataupun produk yang mendekati kita punya jualan. Nah contohnya kayak gimana? Silakan diperhatikan layar kalian. Contohnya kayak gini, saya mengetikkan di Google ya, toko bunga online, gitu ya, toko bunga online. Nantinya akan dimunculin tuh iklan-iklan yang jualannya toko bunga. Mulai dari pestisa.com, mulai dari elorafloris.com, Floris Indonesia, Flower Advisor, floweradvisor.com.id. Ini semua yang memanfaatkan SEM, Search Engine Marketing. Gitu. Atau kalian lagi nyari tiket, tiket pesawat, muncul tuh iklannya Garuda, contohnya kayak gini. Muncul iklannya tiket.com, gitu ya. Muncul Traveloka kayak gini. Jadi kurang lebih kalian bisa lihatlah apa namanya di Google. Ini contohnya SEM, ya semuanya ya. Contohnya SEM. Jadi kurang lebih akan dikasih muncul kita punya produk. Gitu ya. Nah ada juga contoh kayak gini. Misalkan saya lagi ngetik sepatu Nike, gitu ya, akan dimunculkan Nike.com, ya. Ataukah saya ngetik new BMW 2019 akan muncul apa namanya penjualan ataupun story penjualan. Ini semua masuk di manajemen informasi untuk nge-reach pasar. Gitu. Nah,
IMC ataupun internet sebagai media connected menggunakan media sosial ataupun media lain, itu sudah sebetulnya sudah dibahas dalam teknologinya web 2.0 ya. Jadi sekarang udah berkembang nih, udah masuk di web 4.0 malah gitu ya. Nah, kita lihat dulu sejarahnya. Web 2.0 ini dia dikaitkan gitu sama aplikasi website ataupun fasilitas dari informasi yang tujuannya dia interaktif, ada proses orang bisa bertanya dan seterusnya. Interoperabilitasnya, kemudian desainnya yang berpusat pada si pengguna. Jadi ini lebih ke arah user si experience dari users. Jadi user experience user ini yang akan diberitahu gitu dalam suatu sistem dan mereka bisa kolaborasi dalam World Wide Web atau WWW. Jadi lahirnya teknologi Web 2.0 sebenarnya ini menuntun kita. Jadi ada beberapa media sampai dengan media sarana yang udah cukup berkembang. Nah, sosial media pun juga sudah cukup banyak ya yang di sekitar kita gitu ya. Namun yang sekali lagi yang megang peran besar itu dulu adalah Facebook, atau kalau dulu sih sebelumnya ada namanya Friendster, cuman dia nggak update, makanya digerus sama Facebook. Google juga dulu ada ya, Google Chat ya, sosmed pun juga Google Plus itu ada, gitu ya. Twitter dan lain-lain sampai hari ini pun sudah berkembang, ada WhatsApp, ada Messenger gitu ya, ada WeChat dan lain-lain. Ini sebenarnya yang lebih ke arah landscape dari perkembangan sosial media. Nah, apa itu media sosial? Kalau kita bilang media sosial itu didefinisikan sebagai kelompok aplikasi yang adik-adik basisnya internet. Tujuan dasarnya adalah teman-teman ini bisa saling berkomunikasi, entah komunikasi untuk tujuan yang sifatnya menjual kah, ataukah memang cari hiburan kah, atau memang berkomunikasi antar sesama anggota keluarga ataupun dengan teman-teman ya. Nah, ada beberapa media sosial yang terbesar di kita bisa lihat mulai dari Facebook ya, Facebook, Twitter, Google Glass, YouTube. Nah, sekarang sih yang nomor 2 itu diganti sama si WhatsApp ya. Nah, bagaimana dengan promosinya? Bagaimana promosi model penjualannya ketika kita ngebahas dari sisi saluran internet? Gitu ya. Nah, kita mesti pahami dulu apa itu sales promotion. Jadi, promosi penjualan ataupun sales promotion itu adalah kalian memasarkan hal-hal yang berkaitan dalam satu bisnis, bisa berupa package goods, ya, bisa berupa sales promotion, atau dalam artian model produk yang porsinya lebih besar dari anggaran pemasaran. Biasanya itu sudah ditakar memang. Jadi kalau misalkan kita punya bisnis, itu ada 40% biasanya sudah dipakai untuk marketing. 60% ini akan masuk di dalam perusahaan. Jadi, kadang keuntungan perusahaan itu sudah 40% sudah dipakai memang untuk beriklan. Nah, iklan yang cukup populer dan besar di internet gitu ya, biasanya menggunakan beberapa teknik. Selain pakai endorsement, pakai banner tadi, pakai kupon, pakai yang lain, sales promotion itu juga sudah sangat cukup dikenal gitu di dunia internet. Itu walaupun dulu sempat begitu populer gitu ya. Nah, salah satu tekniknya yang biasa orang gencar sampai hari ini, macam kayak OVO Cup, kemudian macam kayak GoPay, ShopeePay dan lain-lain, mereka biasanya pakai ini. Ada couponing, ada voucher, ataukah mereka bikin kontes atau sweepstakes. Apa ini couponing, voucher, dan kontes atau sweepstakes? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, voucher. Apa itu voucher? Biasanya sih voucher itu adalah promosi penjualan. Promosi penjualan yang dipakai untuk apa aja? Pertama, untuk dapat pangsa pasar, jadi mengalihkan perhatiannya si pembeli gitu. Jadi mengalihkan perhatiannya pembeli ke produknya kita. Biasanya ini dipakai ketika brand baru muncul. Jadi brand baru muncul, mereka pakai voucher. Goalsnya adalah orang tidak selamanya mengingat satu brand saja. Jadi mau memecah perhatiannya orang, gitu ya, supaya dia beralih ke jualan yang kita punya misalkan. Yang kedua, gitu ya,
bersaing dengan sisi kompetitor. Gitu. Jadi bersaing dengan di sisi kompetitor. Kalian bisa ngelihat gitu bahwa ternyata kompetitor A ngerjain satu, kita ngerjain satu juga. Tapi yang membedakan kita apa? Misalkan kita lagi buat voucher gitu ya, yang lebih murah dibandingkan menggunakan voucher tersebut di platform kita dibandingkan ke toko sebelah. Yang ketiga, meningkatkan tingkat pembelian gitu yang berulang. Apa maksudnya kalau berulang? Berulang itu artinya retention ya. Jadi user yang sudah datang menggunakan aplikasi A misalkan, dia datang lagi menggunakan aplikasi kita. Itu kadang karena ada voucher. Ya. Orang Indonesia sampai hari ini orang Indonesia itu habitnya adalah suka beli sesuatu yang ada potongan-potongan harga. Ini yang jadi catatanku di dalam sistem. Jadi bagaimana kalian memanajemen suatu informasi di dalam paling tidak ada model pemasaran, ya, ada model pemasarannya. Nah, ini contoh voucher ya dari Bukalapak saya screenshotkan. Jadi kalian ketika buka Bukalapak nanti akan ada voucher, ganti cara bayar di Bukalapak dengan menggunakan. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi Bukalapak dulu itu kan itu top up gitu ya model pembayarannya. Sekarang sudah enggak. Top up-nya bukan di Bukalapak, top up-nya itu ke Dana. Tapi ketika mereka lakukan pembayaran melalui melalui Dana, ini langsung akan terpotong ke saldo si akan dibayarkan langsung ke si Bukalapak dan akan dipotong melalui saldo si pembeli. Nah, ini dari sisi voucher gitu. Ataukah mereka dapat potongan misalkan 50% yang harganya 100.000 jadinya cuma bayar 50.000 misalkan. Gitu ya. Nah, lanjut ada kupon. Voucher tadi udah, kupon. Nah, kupon ini itu apa? Jadi kadang kalau perusahaan mau bikin voucher itu mereka mesti nyetak gitu ya. Kalau kupon ini dia tidak perlu biaya cetak ataupun distribusi karena kalau pakai couponing melalui internet akan tetapi mereka harus yakin gitu bahwa kupon yang mereka berikan itu tidak terduplikasi supaya nggak rugi, gitu ya. Supaya nggak rugi. Nah, risiko dalam menggunakan kupon itu kadang ada yang menggandakan ataukah ada orang yang perjualbelikan. Nah, ini menjadi tantangannya orang ketika memanajemen atau meng-reach gitu suatu sistem informasi di sisi user. Nah, kendalanya biasanya ada di dua hal ini. Mereka menggandakan atau memperjualbelikan lagi kupon yang kita sudah berikan. Gitu ya. Nah, ini bisa merugikan konsumen yang sudah dapat kupon dari pihak lain karena kelihatan bisa dibobol sebelah, yang lain pun itu ikut menutup gitu ya. Untuk proses transaksinya menjualkan kupon. Nah, kupon kadang kalau seumpamanya dia terduplikasi, biasanya sih perusahaan itu akan menyertakan identitas digital gitu ya. Jadi ketika mereka menggunakan kupon, biasanya kan ditanya identitasnya apa, entah nomor NIK-nya ataupun hal lain, ataukah nomor kuponnya yang unik. Ini menjadi landasan mereka ketika mau memberikan sebuah potongan harga ketika menggunakan kupon. Nah, lain halnya kalau kupon itu ditujukan pada calon konsumen atau yang merupakan non-premium users. Nah, distribusi kupon ini kalau kita pakai dari internet, dia bisa lakukan secara masif. Jadi, dia mengingat tujuan kuponnya, dia dorong adanya mungkin brand switching, gitu ya. Perpindahan supaya orang lebih kenal suatu produk kita dibandingkan produk yang sudah lebih dulu muncul di pasaran. Nah, contoh-contoh kupon adik-adik sekalian. Gitu ya. Jadi kupon hotel, kupon penerbangan ini contohnya punyanya Traveloka ya. Jadi kupon itu kita tinggal pakai gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan kode. Jadi ini kodenya yang baru mereka bisa gunain. Beda tadi voucher ya. Kalau voucher itu langsung ada tulisan harganya gitu ya. Tulisan harganya. Bedakan kita voucher dengan kupon. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kupon dia mereka harus memasukkan ada satu kode. Voucher tidak, dia langsung otomatis sudah kepotong. Gitu. Ini dua hal yang berbeda di sisi voucher dan kupon. Nah, kupon pun juga kalau semakin banyak orang menggunakan internet, biasanya mesti diaktifasi dulu, gitu ya. Nah, perusahaan yang pakai kupon pun ini kadang juga dia libatin pihak ketiga ataupun vendor gitu. Jadi mereka tinggal kasihkan layanan distribusi kupon.
Contohnya kalau kalian mau cari lebih dalam ya contohnya ini ya. Lakupon, Distus, Tab, dan lain-lain. Ini contohnya apa namanya layanan distribusi kupon yang melalui internet gitu ya. Dan mereka kadang untuk di sisi autentikasi. Kemudian kontes. Nah, ini ya, sorry. Di bagian banyak pilihan kupon itu kadang mengatur gitu bagaimana sih supaya mudah cara pembeliannya, bagaimana sih supaya ketika kupon itu ditukar dia lebih mudah gitu, nggak terlalu prosesnya ribet. Nah, di manajemen sistem informasinya paling paling tidak mesti sudah ada kolom ataupun fitur untuk memasukkan list apa namanya kode kode potongan harganya. Gitu. Nah, disitulah perannya si kupon, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kontes atau siteks. Nah, apa ini? Kontes atau siteks itu adalah suatu model yang tujuannya adalah bagaimana teman-teman dapat perhatian ya dari konsumen ataupun calon konsumen. Jadi kontes itu tujuannya adalah mendorong adanya word of mouth, gitu ya, word of mouth. Apa artinya? Kalau kalian berjualan di internet, ataukah kalian lagi memanajemen suatu informasi, kalau menggunakan kontes ataupun subtext, ya misalkan yuk undang 3 temanmu dan apa namanya, yuk tag 3 temanmu, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini agar bisa dapatkan bonusnya, contoh. Jadi ketika mereka jawab, gitu ya, melalui kontesnya, tapi mereka wajib nge-share atau nge-tag teman-temannya yang lain. Nah, ini semua masuk di dalam sisi kontes and subtext. Nah, kontes dan subtext juga itu memanfaatkan adanya internet. Jadi melalui sosmed kah atau apakah kadang ini biasanya kalau teman-teman lihat di IG ya, di Instagram ataupun Facebook, itu silakan jawab dari apa namanya dua titik di bawah ini untuk dapatkan hadiah apa, hadiah B, hadiah C dan seterusnya. Jadi biasanya pakai kontes atau subtext. Nah, kontes atau subtext ini dia cenderung juga ikuti akun dari media sosialnya si orang lain gitu yang punya karakteristik. Jadi kalau misalkan saya mau jualannya sama perempuan yang umur perempuan ya, yang umur 20 tahun, di situ saya sudah tahu gitu ya, bagaimana karakteristiknya dia. Ketika saya bikin kontes, mereka bisa ikut. Ini contoh kontes dan subtext ya. Ini bisa dilihat. Jadi kadang kayak Shopee ya. Shopee itu ada kontesnya, mereka bikin hadiah gitu 11 miliar kalau kalian bisa jawab gitu ya, di sisi kuisnya. Kemudian ada sebelah kanan Tokopedia. Ya, bisa dilihat sebelah kanan ini contohnya adalah Tokopedia, Pegadaian. Nah, ini kalau kalian ikutin kontesnya gitu ya. Kontesnya misalkan kalian bakal dapat hadiah-hadiah yang ada di samping kanan. Nah, yang lain kalau di sisi sales of promotion, jadi ceritanya kalau nge-reach sebuah pasar yang lebih gede lagi, itu kadang perusahaan itu sudah nemuin gitu ya, bahwa internet itu sangat-sangat efektif untuk mereka pakai di sisi promosi penjualan. Contoh kayak di bawah ini, kita bisa lihat jadi save $1 untuk pembelian sabun, save $1, kasih denpam, makanan, dan seterusnya. Nah, bagaimana terkait dengan personal selling kalau di dalam dunia internet? Nah, perusahaan ini dia kan temukan nih manfaat efektifnya kalau punya brand ataupun yang kuat secara online. Kalau di personal selling di sisi internet juga kadang mesti harus memikirkan gitu ya, biayanya yang tinggi ataukah pendapatan yang rendah, dan diakibatkan kalau penjualannya pribadi dia mungkinkan perusahaan itu untuk mengurangi karyawan yang baru gitu ya. Jadi kadang kemarin yang ahli mendesain itu dirumahkan. Nah, si desain ini mereka si desain ini bisa mengerjakannya dari rumah kemudian mengirimkan pekerjaannya ke perusahaan misalkan. Nah, yang ketiga, pengunjung ini bisa memperoleh informasi gitu ya tentang perusahaan ataupun produk melalui website. Jadi website itu tidak hanya dipakai untuk satu proses kerja aja, dia multiple proses. Macam kayak tadi mulai dari pemberian informasi, website ini pun juga bisa memberitahukan kepada calon customers model model yang udah lagi jalan seperti apa.
Nah, ini ada catatan ya, PR gitu di internet. Apa itu PR? Kalian bisa cari kepanjangannya adalah public relation. Jadi kalau kalian misalkan lagi kerja ataupun manajemen suatu sistem informasi dalam suatu apa namanya? Dalam suatu perusahaan gitu ya. Itu bisa diperlihatkan gitu ya. Bisa diperlihatkan, ditampilkan, yang kerja itu biasanya adalah public relation. Kalau public relation di perusahaan pun juga itu yang kadang ketemu dengan orang gitu ya. Kadang ketemu dengan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya, public relation itu kerjanya adalah hal-hal di perihal tersebut, dan di internet mereka cukup terbantu gitu. Macam kayak web gitu. Web itu digunakan untuk kegiatannya si public relation. Gitu. Mereka pakai fungsinya untuk peningkatan nge-reach atau ngejangkau orang banyak supaya mereka bisa apa namanya, ketemu atau atur janji ketemu untuk ngebahas mengenai pengembangan suatu sistem. Nah, yang kedua, kegiatannya CPR ini dia bisa lakukan juga melalui web gitu ya. Kenapa? Mereka bisa sampaikan mengenai informasi tentang perusahaannya, kegiatan dari perusahaannya itu seperti apa, laporan tahunannya, siaran pers, foto rilis, banyak lagi lah yang biasanya dikerjakan public relations secara apa ya? Secara mahal. Sekarang sudah lebih murah karena berkat adanya bantuan dari web. PR itu yang mulai dari ngefoto, bikin siaran pers, gitu ya, laporan tahunan. Sekarang melalui internet PR itu nggak perlu capek-capek lagi gitu. Bagaimana ngatur siaran pers yang mereka tinggal login dari rumah, mereka sudah bisa menggunakan ini, gitu ya, platformnya. Nah, kurang lebih seperti itu, adik-adik sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya memberikan hadiah yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan, adik-adik. Ada pertanyaan? Halo, halo, halo. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya sampaikan dulu ya. Untuk kita punya hadiah ini ya. Nah, saya minta kalian untuk mendesain ada 4 ya, ada 4 hal. Pertama, tadi kan voucher dengan kupon sudah tahu bedanya ya. Nah, saya minta kalian mendesain 4 komponen ini gitu ya. Kalian bisa mendesain pakai Canva. Sebelumnya udah pernah ada yang menggunakan Canva enggak pakai desain sebelumnya? Ada? Ada tahu Canva? Ada, Kak. Anyone? Ya, Oke, ada, Kak. alhamdulillah ya. Aman-aman. Berarti sudah familiar lah pakai Canva, Miki. Jadi tidak terlalu apa namanya capek gitu ya, untuk mendesain. Nah, saya minta kalian ngedesain contoh voucher, contoh kupon, contoh kontes atau sweepstakes sampai dengan sale atau diskon, gitu ya. Sale atau diskon. Silakan desain modelnya, pakai Canva aja, kemudian kalian upload dalam Google Drive kalian, kemudian linknya yang kalian kumpulkan ke dalam Classroom, gitu ya. Jadi mendesain 4 hal ini. Nah, yang didesain itu apa? Penerimaan mahasiswa baru. Jadi ingat ya, kalian mendesain ada voucher, misalkan voucher yang mereka pakai untuk penerimaan mahasiswa baru akan dapat potongan, kupon atau apa, bagaimana lah gitu ya. Jadi intinya tematiknya adalah penerimaan mahasiswa baru di Stimi Karisma. Saya minta kalian mendesain untuk 4 hal ini, kemudian kalian upload ke dalam Google Drive dan linknya masukkan ke dalam Classroom. Ada pertanyaan mengenai hadiahnya? Adik-adik, silakan. Nggak bisa pakai PixArt. Jadi ini tematiknya ya. Bebas, bebas. Jadi sampel aja sih kalau saya minta yang di Canva. Kalian mau pakai editor desain lainnya itu kan ada kata atau menggunakan editor desain lainnya. Jadi nggak ada batasan. Tapi tematiknya itu ya, Cindy, penerimaan mahasiswa baru. Iya, Kak. Makasih. Oke? Iya. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Di HP atau laptop? Bisa di laptop, bisa di HP. Kan desain dari HP bisa. Nanti tinggal aku upload di Google Drive, baru linknya aku kirimkan. Jadi nggak ada masalah. Ini dibuat semua ya, empat dibikin ya. 4 dibikin, bukan cuma pilih salah satu, 4-nya dibikin. Jadi kalau kalian perhatikan tadi yang kakak jelasin, sampelnya kan udah ada juga di dalam slide gitu.
Jadi bikin aja voucher, kupon, kontes, sweeptex sama sale. Jadi perhatikan ya model arsitekturnya kalian ketika jual gambar yang agak bagus lah. Jangan cuman gambar kemudian teks saja. Aduh, kayak enggak niat sekali mendesain ya. Makanya kalau enggak ada jiwa artistik mau mendesain, pakai saja Canva. Canva itu sudah banyak template-nya. Jadi empat-empatnya dikerjain ya, Alvin. Oke, ada lagi silakan pertanyaan. Nggak ada masalah deh, bebas. Itu ada tulisannya deh. Menggunakan Canva atau menggunakan editor desain lainnya. Nggak ada masalah. Intinya 4 tadi, temanya adalah mahasiswa baru sini karisma. Silakan, ada lagi? Atau sudah cukup clear ya? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Gimana? Anyone? Jelas nih, Kak. Sudah cukup jelas? Arigato. Oke, thank you semuanya. Kalau gitu kita cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini. Kelas kita ketemu satu kali lagi untuk hari hari Rabu ya. Di situ saya akan bahas mengenai teknis untuk final test kita. Jadi saya harap teman-teman semua masuk, adik-adik ya, masuk semua untuk di bagaimana teknisnya ketika kita final test. Sebelum ada satu materi lagi ya yang akan saya jelaskan mengenai tools yang bisa kalian pakai untuk manajemen. Manajemen kalian punya tim, manajemen suatu sistem informasi. Jadi tools ini yang dipakai sama orang-orang di luar. Jadi ketika kalian sudah khatam toolsnya tersebut di pertemuan yang hari Rabu ini, saya rasa ketika kalian selesai dari sini karisma itu tidak asing lagi mengenal beberapa tools-tools tersebut untuk memanajemen sebuah sistem informasi. Oke deh, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak untuk atensinya hari ini dan masuk di kelas hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar ya. Karena hujan juga lagi galau. Thank you semuanya. Sore semua. Thank you. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Yeah.